Assalamualaikum sahabat terpilih yang tidak kebetulan berada di sini. Ini bukanlah kesengajaan. Ini adalah tentang energi Tuhan yang membimbing Anda menemukan video ini. Dan untuk Anda yang bisa tetap tenang bertahan hingga akhir, semoga hidupnya sehat, bahagia, dan penuh keberkahan. Terima kasih dengan dukungan dan berlangganan. Terima kasih atas like dan subscribe yang Anda berikan. Kebaikan Anda menerangi jalan kita. Tinggalkan komen yang bijak agar semakin banyak orang di sekitar kita yang menerima manfaatnya. Sahabat semua, saat ini kita hidup berada di masa yang cepat sekali berubah. Teknologi berkembang begitu pesat, otomatisasi makin canggih, dan dunia kerja tidak seperti dulu. Di sana-sini, banyak sekali orang yang mengeluh karena lapangan kerja makin sempit, serta semakin banyaknya saingan di dunia kerja. Kamu pasti pernah merasakan, ternyata gaji yang kamu terima tidak sebanding dengan kebutuhan. Namun di tengah banyaknya tuntutan hidup, kamu pasti berpikir bagaimana cara agar bisa bertahan dalam situasi sulit. Dan berikut ini akan kita bahas, bagaimana strategi bertahan, bahkan bisa tumbuh dan berkembang di tengah dunia kerja yang semakin sulit. Kita bisa menerapkan langkah-langkah dan pendekatan ringan, namun dapat menyentuh hal-hal yang mendalam pada hidup kita. Pertama, dengan memahami bahwa dunia kerja sudah berubah. Sahabat, tahukah kamu bahwa satu kesalahan terbesar adalah berpikir bahwa dunia kerja masih seperti dulu. Dulu orang cukup punya ijazah yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Sekarang ijazah hanya salah satu dari banyak hal yang dinilai. Perusahaan mencari orang yang berpikir kritis, mampu belajar mandiri, punya etika kerja, dan bisa beradaptasi terhadap perubahan. Langkah pertama adalah berdamai dengan perubahan. Terima bahwa dunia berubah, dan kita juga perlu berubah. Kedua, upgrade diri secara mandiri. Tidak semua ilmu ada di bangku kuliah. Banyak skill yang dibutuhkan justru bisa kita pelajari secara mandiri. Mulai dari keterampilan digital, lalu komunikasi, desain, menulis, hingga kemampuan public speaking. Kamu bisa menggunakan platform online gratis atau murah. Jangan malu jadi pembelajar seumur hidup. Di era ini, bukan tentang siapa yang paling pintar yang akan bertahan, tetapi tentang siapa yang paling mau untuk terus belajar dan mengulang. Ketiga, bangun personal branding yang jujur dan kuat. Di era digital, kamu adalah siapa yang terlihat di internet. Bukan soal pencitraan palsu, tapi soal jejak digital yang konsisten, tentang nilai karya dan kontribusi. Buatlah portofolio online. Kamu bisa membuat tulisan di blog atau di media sosial tentang bidang-bidang yang kamu tekuni, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu peduli, kamu paham dan punya arah. Keempat, ciptakan peluang, jangan hanya menunggu lowongan. Lapangan kerja menyempit, tapi peluang kerja justru meluas. Bedanya, peluang tidak selalu muncul sebagai lowongan yang resmi. Terkadang ia muncul dari masalah sehari-hari yang belum terjawab. Banyak orang yang memulai usaha dari masalah yang mereka alami sendiri. Misalnya, orang tua yang kesulitan mengajari anak belajar online, maka muncullah jasa tutor privat. Atau banyak UMKM yang bingung memasarkan produknya, maka hadirlah jasa content creator freelance. Kelima, bangun jaringan, bukan sekedar kenalan. Sobat, dalam banyak kasus, orang diterima kerja bukan hanya karena skill yang dimilikinya, tapi karena ada yang mengenalkan atau merekomendasikan. Jaringan bukan tentang cari untung dari orang lain, tapi membangun relasi yang tulus dan saling membantu. Kamu bisa bergabung dengan komunitas, bergabung dengan diskusi-diskusi, mengikuti seminar, atau sekedar aktif di media sosial profesional. Jadilah orang yang memberi manfaat, maka ketika kamu dibutuhkan, orang akan mengingatmu. Keenam, punya mentalitas yang kuat. Dunia kerja tidak selalu adil. Kadang yang kerja keras tidak selalu dihargai. Tetapi yang punya koneksi bisa melaju lebih dulu. Disinilah mentalitas seseorang diuji. Bukan berarti kamu menyerah, tapi belajar fleksibel dan tidak patah semangat. Mental yang tangguh bukan berarti tidak pernah bersedih, tapi tahu kapan kamu harus istirahat, lalu bangkit lagi dengan cara yang baru. Ketujuh, hidup sederhana tapi bermakna. Sahabat terpilih, banyak orang yang stres karena terlalu membandingkan diri dengan standar hidup orang lain. Padahal kunci bertahan bukan hanya soal penghasilan besar, tapi juga pengelolaan hidup yang bijak. Hidup sederhana bukan berarti miskin, tapi tahu batas kebutuhan dan tidak dikuasai oleh keinginan. Fokuslah pada maknanya hidup, bukan hanya sekedar gengsi.
Janganlah hanya mencari kerja, tapi bangunlah karya saat lapangan kerja sulit. Bukan berarti kita harus menyerah. Justru inilah saatnya kamu menjadi lebih kreatif. Jangan hanya sekedar mengejar posisi di perusahaan orang lain. Bangunlah karya kita sendiri. Sekecil apapun itu. Dunia mungkin berubah, tapi semangat manusia untuk berkontribusi tidak boleh padam. Kita bisa bertahan, bahkan tumbuh, asalkan tidak berhenti belajar, tidak berhenti mencoba, dan tidak berhenti percaya bahwa setiap kita punya tempat dan perannya masing-masing di dunia ini. Semoga pengetahuan ini memberikan manfaat bagi kita, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.